Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-salati waz-zakati was-siyam wa nahana 'anil fahsya'i wal munkari wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kullid dawam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, pengelola Jakarta Islamic Center, para pengurus Masjid Islamic Center, wabil khusus akhina fillah, imam kita yang sudah tidak asing lagi, Al-Mukarram Ustadz Muhtadi Abdul Aziz, serta para asatidzah dan para ustazat lainnya, calon-calon syurganya Allah, calon-calon tamunya Allah, calon-calon jenazah. Keberatan Pak dibilang calon jenazah, keberatan pasti mati, enggak keberatan mati juga, berani mati pasti mati, takut mati mati juga. Cuma saya doakan mudah-mudahan yang suka mandiin jenazah matinya belakangan. Sebab kalau yang mandiin jenazah matinya duluan, yang belakangan siapa yang mandiin? Masa mandi sendiri? Para hadirin sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah bahwa siang hari ini kita dapat bertatap muka, bermuwajahah setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, setelah 2 tahun kurang lebih, 2 kali lebaran tidak berjumpa di antara kita.
karena adanya pandemi 19. Namun alhamdulillah sekarang pandemi sudah mulai surut. Kira-kira level berapa Pak Ustadz? Level berapa? Antara 3 dan 2. Mudah-mudahan turun terus level 1. Selama umat Islam menyadari kekeliruannya, selama umat Islam menyadari kesalahannya, banyak-banyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sebab ada 2 yang merupakan perisai adanya musibah yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama, masih adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, masih banyak orang yang mengucapkan istighfar. Kini Rasulullah sudah tidak ada. Penangkalnya tinggal 1, yaitu ucapan Astaghfirullahalazim. Oleh karena itu kesempatan kita untuk mohon ampun kepada Allah. Insya Allah dengan banyak-banyak kita beristighfar, pandemi 19 lambat laun akan pergi dari bumi Indonesia. Insya Allah. Oleh karena itu mari kita bacakan suratul Fatihah yang kita niatkan untuk kesehatan kita semua, keselamatan kita semua, kesejahteraan kita semua, dan juga untuk keluarga kita, famili kita, saudara kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosanya, Allah memaafkan kesalahannya, Allah menerangkan kuburnya, Allah menerima amal ibadahnya. Biniyati syifa wassalamah wassihah wal afiyah wa biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Amin. Para hadirin dan hadirat sekalian, salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata akafa.
yang berarti menetap atau mengurungkan diri. Pengertiannya dalam konteks ibadah adalah berdiam diri di dalam masjid dalam rangka mencari keridhaan Allah dan bermuhasabah, introspeksi diri atas perbuatan-perbuatan kita. Iktikaf ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Jujur saya tanyakan, para jamaah sejak datang tadi sampai sekarang sudah niat iktikaf apa belum? Sudah niat iktikaf apa belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, mari kita pasang niat. Al-i'tikafu sunnatun muakkadah wala yasihu illa fil masjidi biniyatin. I'tikaf itu sunnah muakkadah, sunat yang sangat penting sekali, dan tidak sah i'tikaf illa fi masjidin, kecuali di dalam masjid, biniyatin, dengan niat. Jadi i'tikaf itu harus di masjid. Bahkan dulu sahabat Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Khuzaifah radhiyallahu an, iktikaf hanya boleh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi atau Madinah, dan Masjidil Aqsa. Tapi kemudian turun ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan jangan kamu campuri mereka, istri-istri kamu, sedangkan kamu iktikaf di dalam masjid. Akhirnya para alim ulama membolehkan iktikaf di masjid-masjid. Di sini dikatakan fil masajid. Isim jami', maknanya umum. Asal masjid ini dipergunakan untuk sholat Jumat. Dalam iktikaf kita harus berniat. Bagaimana niat iktikaf? Kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Atau boleh juga nawaitul i'tikafa fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di dalam masjid, sunnah karena Allah Ta'ala. Habis datang kita dari luar,
Kemudian sholat tahiyatul masjid. Sesudah sholat tahiyatul masjid kita niat i'tikaf. Aku niat i'tikaf di dalam masjid, sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian kita melakukan beberapa macam ibadah. Boleh kita lakukan sholat sunnah, sunnah mutlak, atau sunnah istikharah, atau sunnah-sunnah yang lainnya. Boleh kita membaca Quran, boleh kita berzikir. Para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, i'tikaf terbagi dua. Yang pertama i'tikaf khassah, i'tikaf khusus. I'tikaf ini khusus yang dilakukan oleh umat Islam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dalam rangka mencari malam qadar, dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashril awakhir min Ramadana hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf 10 terakhir dari bulan suci Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Jadi i'tikaf ini dilakukan oleh Rasulullah sampai akhir hayat yang penghabisan. Kemudian Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Ini i'tikaf khusus, i'tikaf khusus. Yang kedua, i'tikaf ammah, i'tikaf umum. I'tikaf ammah atau umum dibagi dua. Yang pertama i'tikaf mutlak, yaitu i'tikaf yang dilakukan oleh umat Islam, oleh orang Islam yang melakukan ibadah setiap kali masuk ke masjid. Kapan saja dia masuk ke masjid, kemudian dia niatkan i'tikaf, maka dia mendapat pahala yang cukup besar. Setiap dia masuk masjid, dia niat i'tikaf kapan saja. Ini disebut i'tikaf mutlak. Kemudian i'tikaf ammah yang kedua adalah i'tikaf nazar. I'tikaf yang apabila dinazarkan, seperti yang dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku niat beriktikaf di Masjidil Haram." Apa kata Rasulullah? Laksanakan nazarmu. Laksanakan nazarmu. Jadi i'tikaf yang semula hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat penting sekali, apabila sudah dinazarkan maka berubah menjadi wajib. Oleh karena itu para hadirin sekalian, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan i'tikaf itu walaupun hanya sebentar saja,
maka disebut i'tikaf. Sedangkan Imam Syafi'i radhiyallahu mengatakan, wa aqalluhu lahzatun tazidu ala tuma'ninatus sholati. Sedikit-dikitnya i'tikaf ialah lahzah, ialah sebentar yang melebihi atas tuma'ninah salat. Jadi kalau kita ruku atau sujud tuma'ninah ditambah sebentar, maka ini kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, ini sudah termasuk i'tikaf. Dalam i'tikaf di samping melaksanakan beberapa ibadah, i'tikaf disunnahkan membaca doa, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pemaaf, Engkau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku. Jadi ini sangat penting sekali, merupakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat penting agar umat Islam membiasakan diri apabila masuk ke masjid jangan lupa untuk melakukan i'tikaf. Dapat pahala, berzikir dapat pahala, baca Quran dapat pahala, sholat sunnah dapat pahala. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, di dalam i'tikaf tentu ada yang dikatakan membatalkan i'tikaf. Wa yubtiluhu al-jima'u was-sakaru amdan wal kufru wal jununu wal haidu wan nifasu wal khuruju minal masjidi bila uzrin. Adapun yang membatalkan i'tikaf adalah antara lain jima. Jadi kalau kita sudah niat i'tikaf, terutama di bulan suci Ramadan, niat i'tikaf jangan pulang lagi, artinya karena ingin sesuatu hal buru-buru pulang. Maka diingatkan dalam Al-Quran, fala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Maka jangan dekat-dekat istri-istrimu, jangan engkau campur istrimu ketika engkau sedang i'tikaf di dalam masjid. Kita bersabar. Bukankah sebelum 10 terakhir di bulan Ramadan kita masih dibolehkan sesudah maghrib melakukan hal-hal yang semestinya dilarang antara suami istri? Maka dalam i'tikaf kita ini disuruh bersabar untuk tidak melakukan yang demikian. Kemudian apa lagi? Wassakaru amdan, mabuk dengan sengaja, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridai Allah, minum minuman keras sehingga mabuk padahal sedang melakukan i'tikaf. Ini dilarang. Bisa merusak i'tikaf, bisa membatalkan i'tikaf. Wal kufru, menjadi kafir. Kemudian wal jununu, menjadi gila, batal i'tikafnya. Wal haidu, bagi wanita datang haid, batal i'tikafnya. Wan nifasu, datang nifas, darah setelah melahirkan. Wal khuruju minal masjidi bila uzrin, dan keluar dari masjid tanpa uzur. Kalau memang ada satu keperluan ketika sedang i'tikaf, ada satu keperluan, apakah buang air kecil, buang air besar, kemudian keluar dulu, kemudian kembali lagi ke masjid,
ini iktikafnya masih dilanjutkan. Atau ada satu keperluan pulang, yang pulangnya ini betul-betul satu keperluan, maka diperbolehkan dengan mengazamkan, meniatkan nanti akan kembali ke masjid untuk melakukan iktikaf. Inilah para hadirin barangkali yang Al-Fakir bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita sosialisasikan, dapat kita aplikasikan, dapat kita amalkan, sehingga kita dapat bertaqarrub kepada Allah, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Inilah, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.